Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, dan murid-murid sekalian. Perkenalkan, nama saya Fathar Sigani Muizu dari kelas SDS2N jurusan Sistem Informasi PSEKU Universitas Mulia. Saya sangat senang berbicara di depan bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik sekalian, membahas topik yang penting dalam dunia modern, yaitu e-marketing atau pemasaran elektronik. Dalam era kita tinggal saat ini, pemasaran telah mengalami transformasi yang signifikan. Perkembangan teknologi telah membawa paradigma dalam era digital saat ini, dan pelayanan pada konsumen. Bagi siswa-siswa SMK itu sangat penting. Pemahaman tentang e-marketing adalah keterampilan yang sangat berharga. Dunia saat ini sangat tergantung pada internet dan teknologi digital. E-marketing sendiri memberikan peluang besar bagi kita untuk memperluas jangkauan bisnis gitu, dengan mencari konsep dengan lebih luas. Nah, dengan memanfaatkan media sosial, contohnya situs web dan strategi pemasaran online lainnya, kita dapat mengenalkan produk dan layanan kita ke pasar global. Nah, salah satu keuntungan besar e-marketing adalah biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Nah, siswa-siswa SMK dapat memanfaatkan keterampilan mereka dalam pemasaran digital untuk membantu usaha mereka sendiri di masa depan gitu. Baik itu dengan mulai bisnis online atau menjadi bagian dari tim pemasaran digital perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Jadi bisa menjadi cita-cita atau target adik-adik lah. Pemahaman tentang e-marketing sendiri memberikan mereka keunggulan kompetitif yang sangat besar. Tetapi tidak hanya bagi siswa-siswa saja tentunya. Para guru juga perlu memahami pentingnya e-marketing dalam pendidikan. Nah, apa sih itu sebenarnya? Kok bisa dapat keuntungan itu, misalnya gitu, ada pertanyaan dari ibu gitu kan, atau bapak-bapak. Nah, karena dalam era digital saat ini siswa-siswa kita terus terhubung dengan internet gitu dan media sosial. Oleh karena itu guru-guru perlu memanfaatkan potensi e-marketing untuk meningkatkan pembelajaran mereka dengan memakai platform online dan alat-alat digital. Guru-guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik gitu. Jadi tidak hanya buku saja, jadi dulu bisa berhubungan dengan murid-murid itu lewat sosial media gitu, dengan media e-marketing itu sendiri. Guru-guru juga dapat menggunakan e-marketing untuk memperluas jangkauan pengaruh mereka di luar kelas gitu, dengan membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka melalui blog atau media sosial. Mereka dapat memberikan inspirasi kepada siswa-siswa lain, terutama siswa-siswa sendirilah ya, dan membangun komunitas pembelajaran yang lebih luas. Guru-guru dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat konten pendidikan yang menarik. Nah kan sekarang ini Indonesia ini kurang konten pendidikan tuh, paling siapa sih kita, Jeremy Pauline, kemudian ada Pak siapa gitu kan, tapi terkenal kan Jeremy Pauline. Nah itu contohnya tuh gitu. Kemudian namun dalam memanfaatkan e-marketing juga kita perlu memperhatikan etika dan tanggung jawab yang ada. Pentingnya untuk menghormati privasi, keamanan data konsumen, serta memastikan bahwa strategi pemasaran kita tidak melanggar hukum atau nilai-nilai moral gitu. E-marketing yang baik harus transparan, mengutamakan kepentingan konsumen dan memberikan nilai tambahan yang nyata. Nah, kemudian ada lagi buat anak SMK nih, siswa-siswa SMK dan guru-guru kita memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan potensi marketing dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini gitu. Kita dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar bisnis dan pendidikan. Nah, berikut ini saya akan jelaskan langkah awalnya. Pertama, pendidikan dan pelatihan. Nah, siswa-siswa SMK dapat mengambil pelajaran terkait dengan e-marketing seperti pemasaran, analisis data, dan manajemen media sosial. Guru-guru juga dapat mengikuti pelatihan atau kursus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang e-marketing
dan cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran gitu. Penelitian dan pemahaman pasar, siswa-siswa SMK dapat belajar tentang riset pasar dan analisis tren konsumen dalam era marketing gitu. Mereka perlu memahami perilaku konsumen online gitu. Kemudian 3, membangun branding digital. Jadi siswa-siswa SMK dapat belajar cara membangun citra merek secara online melalui penggunaan desain grafis yang menarik. Kan suka tuh anak-anak muda itu suka bisa desain grafis gitulah. Kebanyakan anak SMK saat ini. Guru-guru juga dapat mengembangkan brand pribadi mereka melalui blog dan media sosial untuk memperkuat reputasi mereka sebagai pendidik yang inovatif. 4, memanfaatkan media sosial. Siswa-siswa dapat mempelajari strategi pemasaran efektif dari media sosial ini seperti penggunaan hashtag, kampanye yang berbayar, atau konten yang viral. Juga guru-guru juga dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan informasi kepada siswa-siswa mereka tadi kan. 5, mengukur dan menganalisis. Nah, siswa SMA itu perlu memahami pentingnya analisis data dalam marketing. Kenapa? Agar dapat belajar dengan alat analisis seperti Google Analytics atau platform lainnya untuk mengecek dan mengukur keberhasilan kampanye pemasaran gitu. Guru-guru juga dapat menggunakan data untuk mengevaluasi aktivitas pembelajaran online dan memperbaiki strategi pemasaran mereka. Nah, itu poin-poinnya tadi ya. Kemudian dalam dunia yang terus berkembang saat ini tuh, marketing menjadi semakin penting bagi siswa SMK dan guru-guru. Pemahaman dan penerapan marketing adalah kunci untuk mencapai keunggulan, kompetitif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi digital dengan bijak, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dalam dunia bisnis dan pendidikan. Nah, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita semua dapat memanfaatkan marketing dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.